Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Noah dan berkat terselubung. Haftorah Noah diambil dari kitab Yesaya pasal 54. Hubungan antara Haftorah dan pembacaan Taurat. Sama seperti dunia dibangun kembali setelah air bah pada zaman Nuh, demikian juga Yerusalem akan dibangun kembali dan diperluas dengan kemegahan, batu Yerusalem, kecemerlangan, dan safir. Kita dipanggil untuk mempelajari kata-kata nubuat penghiburan Yesaya dan untuk memenuhi mitzvot di dalamnya, untuk percaya pada pembebasan Hashem, untuk membuat aliyah atau berimigrasi ke tanah Israel, dan untuk mengolah tanah suci. Melalui mitzvot ini, kami akan, dengan bantuan Hashem, mendapatkan pembaruan dari kerajaan Daud. Bagian pertama, antara air bah dan pembuangan kita saat ini. Sebagai kelanjutan dari perjanjian antara Hashem dan Nuh, dalam Haftorah minggu ini, terdapat janji bahwa perjanjian dan cinta antara Hashem dan orang-orang Yahudi akan diperbarui dan langgeng. Yesaya membandingkan air bah di masa Nuh dengan pengasingan kita saat ini. Dalam luapan amarah, aku menyembunyikan wajahku darimu sejenak. Tetapi dengan kebaikan yang abadi, aku akan menunjukkan belas kasihku, kata Hashem penebusmu. Karena ini, bagiku, seperti air Nuh, sama seperti aku bersumpah bahwa air Nuh tidak akan pernah lagi membanjiri bumi. Demikian juga aku bersumpah untuk tidak pernah lagi marah kepadamu atau menegurmu. Di dalam kitab Yesaya, pasal 54 ayat 8-9. Sebagaimana dunia tidak akan pernah mengalami banjir kedua atau air bah kedua, begitu pula orang-orang Yahudi tidak akan pernah mengalami pengasingan lagi. Jaminan tanpa syarat Hashem untuk menahan banjir dari dunia ini berfungsi sebagai bukti kuat dari penebusan abadi orang-orang Yahudi. Bagian berikutnya, dunia diperbaharui dalam manfaat pembalikan dari korupsi yang egois. Untuk menjelaskan hubungan antara janji Hashem untuk tidak pernah membanjiri dunia lagi dan penebusan kita yang datang, kita perlu memahami hubungan antara penderitaan Nuh dan pengasingan kita saat ini. Pada zaman Nuh atau Noah, orang menjadi fokus pada diri mereka sendiri, mengejar keinginan egois mereka tanpa menghormati hak dan keinginan orang lain. Mereka menganggap setiap orang dan barang miliknya sebagai objek memenuhi kebutuhan pribadinya. Fakta bahwa setiap orang hanya memedulikan dirinya sendiri telah merusak umat manusia seperti yang dinyatakan. Tanah telah rusak sebelum Hashem dan tanah itu penuh dengan perampokan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11. Pembangunan kembali dunia harus terjadi melalui pembalikan dari korupsi yang egois ini. Karena itu adalah tanggung jawab Noah dan keluarganya untuk memulihkan moralitas ke dunia. Mereka ditugasi merawat semua hewan di dalam bahtera tanpa pamrih. Tanggung jawab yang luar biasa dalam menyediakan dan merawat kebutuhan setiap makhluk hidup dengan jadwal makan mereka yang bervariasi, mengembangkan kebaikan dan kasih sayang yang di atasnya dunia menjadi dibangun kembali. Menurut Midrash, pembalikan total prioritas ini yang sepenuhnya berfokus pada kebutuhan orang lain adalah satu-satunya manfaat yang melaluinya banjir atau air bah surut dan keluarga Noah diizinkan meninggalkan bahtera dan masuk kembali ke dunia. Bagian berikutnya, kualitas abadi dari cinta kasih Hashem. Menanggapi keset cinta kasih yang berdedikasi dari Noah dan keluarganya, Hashem menjanjikan kebaikan abadi umat manusia yang melaluinya perjanjian damainya akan abadi. Karena gunung-gunung akan lenyap dan bukit-bukit disingkirkan,
tetapi kesetku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damaiku juga tidak akan goyah, kata Hashem yang mengasihani kamu. Terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 10. Malbi menjelaskan bahwa keset adalah abadi karena tidak bergantung pada kelayakan penerima. Oleh karena itu, perjanjian damai Hashem yang didirikan di atas keset ini pada dasarnya adalah komitmen kekal. Keset ini diterjemahkan menjadi jaminan tanpa syarat bahwa tidak peduli betapa tidak layaknya dunia ini, ia tidak akan pernah mengalami kehancuran total tetapi ditebus. Bagian berikutnya, keset adalah fokus dari generasi Masyiach sebelumnya. Rabbi David Siegel menjelaskan bahwa sama seperti orang-orang harus terlibat dalam keset untuk memasuki dunia yang diperbarui pada zaman Noah, demikian pula layanan utama dari generasi sebelum Masyiach adalah melakukan tindakan keset tanpa pamrih. Hal ini dapat dipelajari dari fakta bahwa meskipun kita melafalkan dalam doa hening, Tuhan Abraham, Tuhan Yishak, dan Tuhan Yakov, pada akhir berkah pertama, kami memberkati Hashem sebagai pelindung hanya Abraham. Kalimat doa berikut menuntun kita langsung untuk memuji Hashem karena menghidupkan kembali orang mati. Sedangkan pelayanan Yitzhak adalah pengorbanan dan doa, dan dari Yakov adalah pembelajaran Torah. Itu adalah keset Abraham yang menuntun kita pada penebusan terakhir dan kebangkitan orang mati. Dari sini, kita dapat belajar bahwa meskipun ada generasi yang layanan utamanya adalah berdoa atau belajar Torah, fokus dari generasi kita, landasan peluncuran untuk Masyiach adalah dedikasi untuk keset yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya sangat terinspirasi oleh wawasan ini, karena saya sering kesal harus mengganggu pembelajaran dan menulis saya demi membantu seseorang yang membutuhkan, seperti tetangga yang datang untuk meminjam telur. Lain kali, ada ketukan di pintu pada saat saya sedang tidak nyaman, saya akan mengingatkan diri saya sendiri bahwa Hashem memberi saya kesempatan untuk melakukan keset untuk membawa Masyiach. Bagian berikutnya, nyanyian wanita mandul. Selain melakukan perbuatan baik, era mesianik diwarnai dengan emunah, iman, dan nyanyian bahagia. Bernyanyilah hai yang mandul, kamu yang tidak tahan, keluar untuk bernyanyi dan menangis dengan keras, kamu yang tidak melahirkan, karena lebih banyak adalah anak-anak yang terpencil daripada anak-anak dari istri yang sudah menikah, kata Hashem. Di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 1. Nabi membandingkan Yerusalem yang sunyi dan umat Israel dengan wanita mandul yang tidak melahirkan. Namun, Hashem berjanji bahwa pada saat Geulah, penebusan, dia akan menjadi lebih berbuah daripada bangsa-bangsa lainnya. Bagian berikutnya, berkat dari yang mandul. Sefat Emet bertanya, mengapa itu menyatakan, nyanyikan oh yang mandul? Apa yang menjadi alasan wanita mandul yang mengalami sakit ketidaksuburan untuk menyanyi? Saya ingat bahwa rebetsin pertama saya, yang melahirkan sendiri 14 anak, biasa berkata, ini adalah berkah untuk memiliki, tetapi juga merupakan berkah untuk tidak memiliki. Sementara saya melihat perut teman-teman saya tumbuh penuh kehidupan, melahirkan bayi demi bayi, kata-kata ini yang menghibur saya dan membantu saya untuk tidak mengalami depresi. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya merasa begitu diberkati menjadi mandul sehingga saya menyanyikan lagu. Namun saya ingat berkah karena tidak memiliki, yang termasuk tidur malam yang nyenyak, kemampuan untuk belajar tanpa gangguan, dan banyak energi kreatif untuk dimasukkan ke dalam rumah saya, berkebun, mengajar, dan menulis. Jika kita memiliki emunah, keyakinan yang sempurna bahwa Hashem adalah sumber kebaikan saja, maka kita berterima kasih kepada Hashem atas apapun yang harus kita lalui. Menyadari bahwa bahkan situasi terburuk pun harus menjadi berkah tersembunyi. Sefat Emet menjelaskan bahwa terkadang adalah berkah tersembunyi menjadi mandul
daripada melahirkan anak-anak yang sulit yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Selain itu, kita semua datang ke dunia ini untuk mengerjakan diri kita sendiri dan mencapai kesempurnaan. Setiap batu sandungan yang kita temui di dunia ini membantu kita untuk tumbuh, mengembangkan potensi penuh kita, dan mencapai tujuan spiritual kita. Seringkali, tikun perbaikan kita adalah melalui kesulitan menjadi sunyi sepi, seperti yang dinyatakan dalam kesedihannya, dia mendirikan bagi saya orang-orang benar, di dalam Midrash Shir HaShirim 4 ayat 12. Oleh karena itu, terkadang kesulitan menjadi seorang wanita lajang membuat perbaikan yang lebih besar daripada kehidupan yang diberkati dari istri yang telah menikah. Ini menjelaskan arti dari lebih banyak anak-anak dalam pengertian berkat dari yang terasing daripada anak-anak dari istri yang menikah. Bagian berikutnya, pengembangan karakter melalui kesedihan dan frustrasi. Saya tidak dapat mulai menjelaskan kepada Anda semua kesulitan dan batu sandungan yang saya alami setiap kali saya mencoba melakukan sesuatu yang berharga, seperti membuat Alia ke Israel, membesarkan keluarga Torah, mendirikan dan menjalankan midrasyah untuk wanita, dan menerbitkan buku pertama saya. Banyak kesulitan dan frustrasi yang saya temui, begitu intens sehingga tidak mungkin terjadi secara acak. Misalnya, salah satu kesulitan yang saya alami dalam menerbitkan buku pertama saya adalah menyelesaikan sampulnya. Seniman grafis saya harus bepergian ke luar negeri selama lebih dari sebulan. Hanya 1 hari sebelum dia bisa menyelesaikan koreksi terakhir pada sampulnya. Selanjutnya, penerbangan dibatalkan dan setelah akhirnya kembali, internetnya mati. Dalam menjalankan midrasyah, ada begitu banyak batu sandungan yang tidak pernah berakhir, seperti menemukan staf yang tepat, mengamankan tanah dan menggalang dana. Menulis semuanya akan mengisi ribuan halaman. Namun, demikian, semua kesedihan dan frustrasi ini memberikan peluang terbesar untuk pengembangan karakter. Saya menyadari bahwa setiap kesalahan dan penundaan memoles aspek lain dari berlian jiwa saya. Saya belajar dengan cara yang sulit, seberapa jauh kurangnya kendali kita meluas. Saya mengenali semua rintangan sebagai ujian untuk memperkuat kepercayaan saya kepada Hashem, kesabaran, daya tahan, dan ketekunan saya. Demikian pula, semua hari-hari kegelapan dan penyembunyian selama masa pengasingan kita yang berkepanjangan adalah untuk keuntungan kita dan membantu kita untuk menyempurnakan diri kita sendiri. Untuk kesempatan ini, wanita mandul dapat bersyukur dan bernyanyi. Bagian terakhir, masa kehamilan di pengasingan. Dalam tulisan-tulisan kabalistik, pengasingan sering disamakan dengan kehamilan dan penebusan dengan kelahiran. Selama kehamilan, janin tidak terlihat di luar, namun selama periode ini, semua anggota tubuhnya sedang terbentuk di dalam rahim ibu. Ketika janin telah menyelesaikan perkembangannya, maka ia keluar dari rahim dan menjadi manusia yang mandiri. Dengan cara yang sama, tujuan pengasingan adalah untuk menyelesaikan pembangunan bangsa kita, sehingga kita menjadi layak memiliki kehadiran Tuhan yang bertumpu pada kita. Sebagaimana janin tidak dapat diselesaikan tanpa masa kehamilannya dalam ruang yang sempit dan gelap, demikian pula kegelapan pengasingan memungkinkan penyelesaian perkembangan Israel menjadi bangsa suci. Semoga kehamilan dari pengasingan terakhir ini mencapai puncaknya dengan kelahiran yang cepat dari seorang anak yang sangat sehat, bangsa Israel yang sempurna. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.